Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridin Syakbar. Saya akan menceritakan cerita fantasi saya berjudul Seorang Gadis Seekor Mermaid. Pada suatu hari, ada seorang gadis yang bernama Helena. Ia adalah seorang mermaid dan dia adalah ratu di kotanya. Di suatu hari yang sangat cerah, ia sedang bertanding di atas ombak. Ucap Helena, kakek doakan Helena agar menang di pertandingan ini. Ucap kakek, pasti kakek doakan. Setelah itu Helena bertanding dengan Tia. Mereka memainkan papan di atas ombak besar. Tia, ombak ini akan punyaku. Helena, let's see, atau bisa dibilang itu artinya mari kita lihat. Dan mereka pun melanjutkan seluncur di atas papan itu. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan juara dunia. Setelah pertandingan itu selesai, pada akhirnya pemenangnya adalah Helena. Tia, kamu hanya hoki. Helena, oh apa iya? Nah, dan si Tia pun meninggalkan si Helena. Selang beberapa menit kemudian, ada seekor anjing laut yang memanggil Helena untuk kembali ke laut. Dan Helena pun memasukkan kakinya ke air laut dan berbicara dengan memegang kalungnya. Helena, I want to be mermaid. Artinya, saya ingin menjadi putri duyung. Kaki Helena pun berubah menjadi ekor dan Helena lanjut berenang ke bawah laut menuju istana. Helena dan seekor anjing laut bercanda-canda saat berenang. Helena ngumpet atau bersembunyi di balik-balik daun, dan si anjing laut mencarinya. Setelah mereka bercanda, tibalah di tempat perkumpulan para mermaid. Para mermaid, congratulations on the victory, Queen Helena. Helena, thank you. Dan Helena melanjutkan perjalanannya ke istana. Tibalah Helena di istana dan sambut oleh ibunya. Ibu, Helena sambil memeluk Helena. Helena, ibu bagaimana? Menang? Helena, maaf bu. Ya, aku menang. Ibu, good Helena. Helena dan ibunya lanjut berbicara tentang pesta yang akan diadakan. Ibu Helena, apakah kau bisa datang ke acara tersebut, nak? Helena, sorry mom, aku harus pertandingan lagi. Ibu, tapi kamu harus datang Helena karena kamu Ratu Mermaid. Helena, mom, bisakah aku jangan memaksaku? Aku harus pertandingan untuk final. Helena pun pergi dan meninggalkan ibunya dan istana. Helena pergi ke daratan untuk pertandingan lagi. Helena, I want to be human. Ekor Helena pun berubah menjadi kaki. Keesokan harinya Helena melanjutkan pertandingan. Tia, are you ready? Helena, yes. Mereka pun berseluncur di ombak. Mereka berlomba-lomba untuk masuk ke tiga besar. Tia, kau akan terkalahkan sekarang dengan cara liciknya. Oh ya. Si Tia pun licik sampai si Helena hampir terjatuh dari papan. Tetapi Helena masih bisa mengandalkan papan dia sendiri sampai ke daratan kembali. Tibalah dewan juri memberi tahu juara. Juara 3 adalah Leonie, juara 2 adalah Helena, juara 1 adalah Tia. Oke, saya lanjutkan. Tia, lihat siapa yang juara. Helena, yaitu kelicikanmu. Tia, hahaha, sekarang akulah ratu seluncur. Dan para penonton dan para pewawancara menghampiri si Helena karena Helena tadi bisa bertahan di atas papan dan ombak.
pewawancara. Bagaimana kamu melakukan seperti tadi? Helena pun menjawabnya. Helena didatangi oleh seorang wanita. Ia menawarkan Helena untuk menjadi model. Pada akhirnya si Helena mau menjadi model. Malam harinya tiba. Inilah saatnya Helena menjadi model. Dia berpose-pose agar hasil fotonya bagus dan menarik. Tetapi seorang wanita, kalungmu cantik tapi sayang harus dilepas dan harus diganti dengan kalung yang dari saya. Helena, sorry tapi bolehkah saya memakai kalungnya saya saja? Seorang wanita, tidak boleh. Helena, oke, sebentar ya. Si Helena pun melepaskan kalungnya lalu menggantikan dengan kalung yang diberikan wanita itu. Helena menitipkan kalungnya kepada temannya dan ya Helena melanjutkan foto tadi. Tetapi kondisi si Tia bagaimana caranya mengalahkan si Helena? Dari jauh ada seekor ikan yang melihat si Tia berenang di pinggir pantai. Lalu si ikan tersebut menghampiri si Tia. Ikan, hai gadis manis, kenapa kau tidak bergabung dengan kami? Dengan yang lain? Tidak. Tia, kau ikan bisa berbicara? Ikan, oh ya, aku tahu kamu mengalahkan si Helena bukan? Tia, iya. Ikan, aku tahu kenapa kau tidak mengambil kalung si Helena. Tia, untuk apa? Ikan, sudah ambil aja. Lalu dia melihat ke arah temannya si Helena. Teman Helena, aku lapar. Teman Helena pun mengambil makanan dan membawa kalung Helena tersebut. Ia mengambil makanan banyak sekali. Ia pun kesusahan membawanya. Tia pun melihat temannya Helena kesusahan, lalu menghampiri ke temannya Helena untuk membantunya. Tia, bolehkah aku bantu teman Helena? Oh boleh, terima kasih. Mereka pun ngobrol-ngobrol hingga tiba di tempat makan. Teman Helena, kamu ingin mencicipinya? Ayolah cicip sambil suapin si Tia. Tia, aku pergi dulu ya, sambil mengambil kalung Helena diam-diam. Helena, teman Helena, oke. Si Tia pun menghampiri si ikan tersebut. Tia, kalung ini. Ikan, oke, bagus, sekarang pakai kalung itu dan masukkan kakimu ke air. Tia, oke. Ikan ucapkan I want to be mermaid. Tia, oke. Lalu si Tia pun melakukan itu setelah dia mengucapkan I want to be a mermaid. Kaki dia berubah menjadi ekor. Tia, kaki aku berubah jadi ekor. Ikan, ikuti aku. Tia, kemana? Ikan, ikuti aja. Tia dan ikan pun pergi ke bawah laut. Niat si ikan jahat, ia ingin menjebak si Tia. Saat di bawah laut, Tia melihat ada pusaran air besar yang berwarna merah. Tia, apa itu di depan? Ikan, itu ada tempat berdoa. Mintalah kepada dia agar pertandinganmu menang. Tia, oke, I want to win during the match. Pusaran air, lebih mendekatlah. Sayang, aku tidak mendengarnya. Tia, ikan mendekatlah. Tia pun mendekati pusaran itu, air itu. Tia, I want help. Ikan pun tiba-tiba mendorong si Tia ke pusaran air. Dan ada seekor mermaid jahat yang keluar dari pusaran air itu. Ternyata ia adalah bibinya Helena, bibi yang jahat. Dan pada akhirnya si Tia terjebak ke dalam pusaran air itu dan tidak ada yang menolongnya. Bibi Helena yang jahat pun sudah bebas dari pusaran air itu. Dan dari cerita tersebut yang kita dapat ambil adalah jangan mudah ditipu atau dibohongi orang lain. Sekian cerita saya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.